Dua brand ini umurnya cuma beda 2 tahun. Hot Wheels lahir tahun 1968, Tomica lahir tahun 1970. Tapi, kenapa nasibnya beda banget ya? Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 Takara Tomy, pendapatan tahun 2023 dari seluruh perusahaan Takara Tomy, mulai dari Tomica, Beyblade, Transformers, Zoids, dan lain-lain, kalau digabungin itu nilainya 208,3 miliar yen, alias 22 triliunan rupiah. Sementara menurut Statista, penjualan mainan Hot Wheels doang tanpa produk metal yang lain di tahun yang sama nilainya itu 1,43 miliar US dollar alias 23,8 triliun rupiah. Padahal dari awal rilis, Tomica udah punya fitur yang gila buat zamannya, kayak suspensi, pintu buka tutup, dan detail yang tinggi. Sementara Hot Wheels, desainnya lumayan unik dan cenderung aneh-aneh kayak gini. Tapi yang lebih aneh, meskipun banyak diecaster setuju kalau Tomica secara kualitas cenderung lebih bagus, tapi yang jadi raja pop culture tetap Hot Wheels. Kok bisa ya? Apa yang bikin Tomica berbeda jauh? Yuk kita bahas di Room 49. Di era 1960-an, industri otomotif Jepang lagi naik-naiknya. Produsen otomotif kayak Toyota, Nissan, Isuzu, semua lagi naik daun. Tapi, booming ini cuma bisa dirasain sama orang-orang dewasa. Anak-anak cuma bisa ngiler, karena mainan mobil yang beredar waktu itu adalah brand mainan barat yang mayoritas mobilnya juga dari brand barat juga, kayak Ford, Dodge, dan Chevrolet. Brand yang bahkan gak mereka kenalin sama sekali. Hal ini disadari oleh Masanari Tomiyama, anak dari founder Takara Tomy, salah satu perusahaan mainan anak-anak di Jepang. Dia mikir, kalau mobil Jepang lagi jaya, kenapa nggak ada mainannya juga buat anak-anak Jepang? Dari situ, pada tahun 1970, lahirlah Tomica. Kata Tomy diambil dari nama perusahaan, sementara K diambil dari car, simple. Dan ini 6 model pertama yang jadi fondasinya. Singkatnya, produk-produk Tomica berhasil menjawab keresahan anak-anak Jepang waktu itu. Dan dengan cepat, brand ini langsung menjadi salah satu brand mainan favorit anak-anak era 70-an hingga awal 80-an. Kepopuleran ini nggak dateng cuman karena mobilnya model Jepang semua, tapi juga dari kualitasnya. Tahun 1970 aja Tomica udah pakai suspensi, pintu yang bisa dibuka tutup, cat lebih awet, dan bentuk yang akurat banget dengan versi aslinya. Sampai ada istilah Tomica Quality yang menunjukkan tingkat presisi dan kualitas mobil keluarannya. Tapi masuk tahun 1983, masalah datang. Ada yang bilang penjualan Tomica mulai turun. Mereka pun mulai mencoba menekan biaya produksi. Akibatnya jumlah rilisannya pun mulai dikurangin. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1994 saat mereka mulai bertahap pindahin produksinya ke China buat nurunin biaya produksi. Penyebab pastinya sih masih belum terlalu jelas. Tapi kalau ku coba tebak-tebak buah manggis, tahun 1983 itu kebetulan sama dengan rilisnya konsol Nintendo Famicom. Dengan boomingnya video game, anak-anak mulai pindah dari mainan fisik ke konsol. Untungnya, di masa menuju milenium baru, fenomena unik terjadi. Anak-anak era 70-an dan 80-an yang dulu cuma bisa ngiler lihat Tomica, sekarang udah dewasa, punya uang sendiri, dan mulai ngoleksi Tomica yang dulu nggak kebeli. Dan di tahun 2001, mereka merilis series Tomica Limited yang lebih fokus lagi ke akurasi dan detail. Dua hal yang sangat disukai oleh orang-orang dewasa. Disusul dengan series Tomica Limited Vintage yang diluncurkan sejak tahun 2004. Lalu ada juga Tomica Limited Vintage New yang dikenalkan tahun 2006. Dan yang paling baru ada Tomica Premium yang dirilis pada tahun 2015. Seri-seri ini lebih detail, lebih akurat, dan jelas lebih mahal. Tapi buat kolektor, ini bukan masalah. Namun, meskipun kualitasnya sering dipuji, masih ada satu pertanyaan besar. Kenapa Tomica masih kalah populer dari Hot Wheels? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Kalau dilihat dari umur, Tomica dan Hot Wheels itu cuma beda 2 tahun. Tapi nasib kedua brand ini beda banget. Kenapa? Kalau menurutku ada 3 alasan. Yang pertama, dulu banyak yang ngeluhin kalau Tomica itu relatif lebih mahal. Bahkan kalau kita coba bandingin sekarang pun pernyataan ini masih relevan. Contoh gampangnya, diecast Nissan Skyline reguler yang ini.
Harga Tomica reguler sekitar 80 ribuan. Ini harga resmi dari Takara Tomy official di Shopee. Sementara harga Hot Wheels reguler hanya 50 ribuan aja. Dan ini harga reseller, yang pasti lebih tinggi. Kedua, Hot Wheels itu didesain buat dimainin. Ada trek balap, loop, dan luncuran. Mobilnya juga dibuat biar kenceng. Sementara Tomica fokus ke realism, bukan balapan. Ada suspensi, pintu buka tutup, tapi bukan buat dihajar di trek. Lah, tapi apa hubungannya bang? Kan sekarang diecaster kebanyakan orang-orang dewasa, dan mereka juga nggak buka tuh blisternya. Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi. Seperti yang udah kita bahas di chapter 1 tadi, sebenarnya banyak kolektor dewasa hari ini datang dari nostalgia masa kecil. Jadi, kalau masa kecilnya dulu main Hot Wheels, yang dicari waktu udah gede ya Hot Wheels lagi. Nah, di sini Hot Wheels menang start nih. Ditambah lagi, sekarang Hot Wheels juga punya series mobil premium kayak Car Culture dan Boulevard, yang gak kalah realistis sama Tomica Premium. Jadi, waktu anak-anak ini udah dewasa dan pengen balik main Hot Wheels lagi, mereka udah sediain juga. Intinya ekosistemnya lengkap, dari anak-anak sampai kolektor. Sementara Tomica lebih punya fokus ke sisi akurasi, edukasi, dan juga budaya lokal. Contohnya, mereka punya lini edukatif seperti Tomica Town dan Tomica Playrail yang ngajarin anak-anak tentang lalu lintas dan transportasi. Ketiga, sekaligus yang paling menjadi pembeda Tomica dan Hot Wheels adalah distribusi dan promosi yang masif. Jujur aja, dulu sebelum tahu kata diecast, aku nyebut mainan mobil kecil kayak gini ya dengan nama Hot Wheels. Kenapa bisa begitu? Karena secara sadar atau nggak sadar, kita udah akrab banget dengan produk ini. Iklannya sering muncul di TV, dan produknya ada di sekitar kita. Kita pergi ke toko mainan pasti ada. Bahkan kita ikut belanja ibu pergi ke minimarket aja, pasti ada nyempil di deket kasir. Sebenarnya, Tomica juga pernah mencoba go global. Mereka coba masuk ke pasar Amerika tahun 1974 dengan nama Pocket Cars. Tapi gagal. Kenapa? Semua modelnya mobil Jepang. Anak-anak Amerika Serikat waktu itu mana relate sama mobil Jepang. Mereka lebih relate sama muscle car. 3 alasan inilah yang menurutku jadi biang kerok kenapa nasib kedua brand ini bisa beda. Tapi Tomica juga sadar akan positioningnya. Mereka nggak pernah secara terbuka ingin mengalahkan Hot Wheels, karena pada akhirnya mereka lebih mengandalkan loyalitas dan distribusi domestik, di mana mereka fokus pada sisi akurasi, edukasi, dan budaya lokal. Mereka tahu kalau audiens mereka adalah anak-anak Jepang dan kolektor Asia. Selama mereka bisa fokus pada kualitas, mereka gak perlu jadi global superstar untuk tetap relevan. Nah, menurut kamu sendiri, apa strategi terbaik yang harus dilakukan Tomica sekarang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kamu pengen lihat video yang kayak gini lebih banyak. Follow juga room49.id buat info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.